Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, kita masuk lagi pada latihan KSNK Fisika SMA Dinamika Partikel Part yang ke-13. Di sini bisa Ananda lihat ya soalnya. Oke, kita baca soalnya ya. 3 buah balok kubus ya yang identik memiliki panjang 1 meter dan disusun seperti pada gambar. Ya. Nah, di sini bisa Ananda lihat di sini ada gambarnya. Di sini ada 3 buah balok ya. Ada balok 1, balok 2 dan juga balok yang 3 ya. Tentukan waktu yang diperlukan kubus yang berada di atas. Jadi yang di atas ini kita misalkan kubus yang pertama ya. Nah, ya yang kedua kubus yang di bawah ya. Jadi kita tulis di sini ini yang pertama, ini yang kedua. Lalu katanya di sini yang berada di atas agar jatuh bila seluruh sistem dari keadaan diam. Dan koefisien gesek antara kubus mu1 sama dengan 0,2 ya. Dan antara kubus dengan meja mu2 yaitu sama dengan 0,6. Jadi di sini ada gaya gesekannya juga. Oke. Jadi kita menentukan waktu yang diperlukan kubus 1 agar jatuh. T-nya ditanya ya, T yang pertama. Oke, Ananda, untuk mengerjakan soal ini kita uraikan dulu gambar-gambarnya yang bekerja pada balok 1 dan juga balok yang kedua. Di sini sudah ada gambarnya. Balok yang pertama kita misalkan ini balok di atas ya, karena ada tegangan tali, maka di sini A1-nya ke kanan. Lalu ada gaya normal, ada gaya berat ya, ada gaya tegangan tali, ada gaya gesekan yang pertama ya. Dan juga balok yang kedua yaitu balok yang di bawah. Di sini ada juga gaya normal yang kedua, ada gaya berat dan juga ada gaya normal terhadap benda 1 N1 ya ke bawah, dan juga di sini ada gaya tegangan tali ya, ada gaya gesekan untuk benda yang pertama dan gaya gesekan benda yang kedua terhadap lantai. Oke. Jika sudah Ananda, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok 1 dan balok 2. Baru kita tulis persamaannya, kita tinjau dinamika partikel ini, kita tinjau pada sumbu Y dan sumbu X ya, gaya-gaya yang bekerja pada sigma Fy dan juga gaya-gaya yang bekerja pada sigma Fx. Nah, jadi di sini A1 dengan A2-nya itu nilainya berbeda ya Ananda. Tentu ini kita cari dulu, kita cari A1 dan A2-nya. Oke, kita tinjau yang pertama yaitu balok yang atas ya, atau balok yang pertama atau benda yang pertama ya. Di sini kita tinjau terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ya. Kalau pada sumbu Y berlaku yaitu hukum pertama Newton, sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada N1, ada gaya berat M dikali G, karena 3 buahnya itu identik ya, maka kita misalkan saja masanya M semuanya ya. Jadi di sini N1-nya positif dikurang M dikali G sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan gaya beratnya ke kanan, maka nilai gaya normal sama dengan gaya berat. N1 sama dengan M dikali G. Lalu kita cari lagi gaya gesekan pada benda yang pertama terhadap benda yang kedua, yaitu F1 sama dengan mu-K dikali N1. Dengan mu-K-nya yaitu mu1 sama dengan dikali M dikali G ya. Jadi F1-nya mu1 dikali M kali G. Oke, setelah kita tinjau gaya bekerja pada sumbu X ya, karena dia bergerak maka berlaku hukum kedua Newton, sigma Fx sama dengan M dikali A. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X pada benda yang pertama yaitu ada T dan F1 dengan berlawanan arah, yaitu T positif dan gaya gesekan yang pertama yaitu negatif. Persamaannya adalah T dikurang F1 sama dengan M dikali A1. Lalu Ananda, ini kita pindah ruaskan semuanya ke depan menjadi positif. Maka tegangan tali bernilai yaitu mu1 dikali M dikali G. Kita substitusikan hasilnya ya, ditambah M dikali A1. Inilah kita misalkan persamaan yang pertama. Sudah kita dapatkan tadi ya persamaan yang pertama. Sekarang kita tinjau lagi balok yang kedua ya. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X di balok yang kedua dan juga sumbu Y. Jadi juga berlaku ya, sigma Fy di sini sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y pada balok yang kedua di sini ya ada N2 ya.
ada gaya berat M dikali G dan juga gaya normal massa 1 terhadap massa 2 ya, ke bawah N1. Jadi bisa kita tulis N2-nya positif, N2 dikurang M dikali G dikurang N1 sama dengan 0. Maka N2 sama dengan, kita pindah ruaskan semuanya jadi positif, N2 sama dengan M dikali G ditambah N1 kita ganti juga menjadi M dikali G. Maka nilai gaya normal benda yang kedua atau bala yang kedua yaitu 2mg. Oke, setelah kita tinjau pada sumbu Y, kita tinjau lagi pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X di benda yang kedua? Ada gaya tegangan tali, ya. Ada gaya gesek pada benda yang pertama terhadap benda yang kedua, dan ada gaya gesek terhadap benda yang kedua terhadap lantai. Maka di sini bisa kita tuliskan yang ke kanan positif, T ditambah F1 dikurang F2 sama dengan M dikali A2. Setelah itu Ananda, kita uraikan ya, nilai F1 tadi kita uraikan juga nilai F2. Maka persamaannya seperti ini. Lalu setelah itu kita ganti ya, N1 itu nilainya M kali G dan N2 nilainya yaitu 2M dikali G. Nah, sudah kita dapatkan, inilah persamaan yang kedua ya. Setelah itu nanti kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan yang kedua. Kita berlanjut slide yang berikutnya. Lalu kita substitusikan ya harga tegangan tali terhadap persamaan 1 ini. Sini ya, kita tulis di sini mu1 dikali M dikali G ditambah M dikali A1 ditambah, ini kita salin lagi ya, mu1 dikali M dikali G dikurang mu2 2mg sama dengan M dikali A2. Setelah ini kita eliminasi ya, semuanya ada M, kita hilangkan M-nya. Tinggal lagi persamaan kita yaitu mu1 M dikali G ya ditambah A1 ditambah mu1 dikali G dikurang mu2 2 dikali G sama dengan A2. Beginilah persamaan kita Nanda. Setelah ini mu sama mu ke kiri dan yang percepatan ke kanan ya. Kita pindah ruaskan A1 nanti negatif ke belakang ya. Jadi persamaan kita di sini menjadi mu1 dikali G ya ditambah mu1 dikali G lagi dikurang mu2 dikali 2G ya, nanti sama dengan yaitu A2 dikurang A1. Nah, beginilah persamaannya. Nah, setelah kita dapatkan ini, mu1 dikali G ini kan bisa kita jumlahkan ya, menjadi 2 mu1 dikali G dikurang 2 mu2 dikali G sama dengan A2 dikurang A1. Selanjutnya Ananda, ini kita keluarkan 2G-nya ya. Persamaan kita menjadi 2G buka kurung mu1 dikurang mu2 tutup kurung sama dengan A2 dikurang A1. Kita ingin A1 dikurang A2 persamaannya, maka persamaannya menjadi 2G yang di dalam kurung menjadi mu2 dikurang mu1. Karena di sini ditanya waktu ya yang diperlukan kubus agar jatuh, nah, kita gunakan persamaan S ya. Di sini kita tulis ya, S-nya yaitu sisi kubus, yaitu S sama dengan setengah dikali A1 dikurang A2 dikali T kuadrat. Nah, kalau untuk mencari T-nya, persamaannya menjadi 2S ya dibagi A1 dikurang A2. Inilah rumus yang kita cari ya. Nah, setelah ini kita masukkanlah angka-angkanya semuanya ya. 2 dikali S-nya di sini ya
Bisa kita lihat A1 dikurang A2 nya ini kita substitusikan dulu ya. Tadi harganya yaitu 2G mu 2 dikurang mu 1. Baru kita masukkan angkanya di sini 2 dikali 1 sisinya 1 meter dibagi 2 dikali G nya 10 ya. Mu 2 nya di sini 0,6, mu 1 nya di sini 0,2. Lalu kita kalikan yang di atas dan juga kita kalikan juga yang ke bawah. Hasilnya kita dapatkan di sini akar dari 2 dibagi ini tinggal 8 ya. 8 ini bisa kita sederhanakan ya Nanda, sama-sama dibagi 2 1/4. Maka waktunya kita dapatkan yaitu setengah sekon. Jadi waktu yang diperlukan kubus yang berada di atas agar jatuh hasilnya yaitu 1/2 sekon.